Tikus di rumah kami melihat aku hari ini makan acar lagi. Langsung panik di tempat. Langsung menyeret sebatang emas dari lubang untuk memperbaiki hidupku. Aku benar-benar terdiam. Emas di tanganku beratnya 2 kilogram penuh. Yang lebih aneh lagi, tikus itu takut tubuh kurusku tak mampu menjaga harta mendadak ini. Ia bahkan membawakan kitab tinju bajikuan yang sudah lama hilang. Namaku Lin Feng, seorang yatim piatu miskin yang hanya punya kartu keluarga. Setiap bulan masih harus membayar utang pengobatan orang tua. Satu-satunya anggota keluarga adalah tikus yang setiap hari keluar tepat waktu makan sisa nasi. Tadi malam, aku menghela napas ke arah lubang tikus. Depan mungkin tak ada lagi makanan yang bisa kubagi padamu. Carilah tempat lain untuk bertahan hidup. Namun setelah itu aku mendengar suara dentang. Aku segera menyalakan lampu. Kulihat seekor tikus kurus kering tergeletak di samping tempat tidur. Sedang menatapku. Di depannya tergeletak benda yang berkilauan emas. Panjangnya kira-kira sebesar telapak tanganku. Aku menggosok-gosok mataku. Masih agak tak percaya. Setelah aku menamparkan diriku 2 kali. Kusadari emas di depanku masih ada. Barulah aku tahu ini bukan mimpi. Ini emas asli. Jika dihitung harga pasar 1 gram sekitar 1000 yuan. 2 kilogram berarti 2000 gram. Itu berarti 200 juta. Aku jadi orang kaya. Dengan 200 juta ini, aku bukan hanya bisa melunasi utang desa 38 juta, masih tersisa 162 juta sebagai tabungan. Ini sesuatu yang dulu tak pernah berani kupikirkan. Aku melonjak kegirangan, lalu segera mengambil satu-satunya mantou yang tersisa. Kuremukkan dengan hati-hati, kutaruh dengan hormat di depan tikus. Sekarang dia benar-benar seperti ayah kandungku. Aku harus melayaninya dengan baik. Tikus yang sudah kenyang bersendawa, mengayunkan cakarnya menunjuk ke sarangnya yang rusak. Melihat itu aku cepat berkata, saudara tikus. Besok aku akan membuatkanmu sarang baru. Tikus itu mengangguk, sambil mendengus ia merangkak kembali. Setelah menenangkan diri, aku mencari di internet cara mencairkan emas batangan. Bank dan toko emas memerlukan bukti pembelian. Aku punya pegadaian, tanpa perlu bukti, pas dengan asal-usul hadiah dari saudara tikusku. Maka keesokan paginya, aku membawa emas batangan langsung ke pegadaian. Begitu masuk aku meminta staf membawaku ke ruangan. Setelah masuk ke kantor, Zhou Ming masih tampak tak peduli saat aku mengeluarkan emas. Namun setelah mengenakan sarung tangan dan menimbangnya, wajahnya langsung berubah. Ini emas batangan kuno. Jika hanya emas batangan biasa, dijual oleh bank atau dibuat sendiri, nilai emas batangan ini 197,357,000. Itulah nilai jual beli emas di pasaran. Namun emas batangan kuno berbeda. Itu bukan sekadar emas, melainkan juga barang antik. Nilainya tidak hanya pada harga emas. Ada nilai koleksi bahkan seni yang lebih dalam. Satu batang emas seperti ini, nilainya jauh melampaui bayangan orang biasa. Zhou Ming berulang kali mengusap ukiran cap tahun Jiajing di bagian bawah emas. Lalu melirikku, melihatku duduk di kursi dengan sedikit tegang. Sepertinya barang ini punya asal-usul khusus. Namun dia tidak mempermasalahkannya. Pegadaian tidak menanyakan asal barang, hanya melaporkan harga. Setelah itu Zhou Ming perlahan meletakkan emas batangan. Tuan, nilai emas batangan Anda sudah melampaui kewenangan saya. Saya perlu meminta arahan dari pimpinan kami. Baik, kalau begitu mohon dipercepat. Tak lama kemudian 2 orang masuk. Yang di depan berambut putih. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian tang. Di belakangnya seorang wanita muda mengenakan setelan kerja hitam. Dengan tubuh tinggi semampai, di tangannya membawa tablet dan sepasang sarung tangan baru. Dari penjelasan Zhou Ming, orang tua itu bernama Gu Yuan. Ia adalah sesepuh penjaga di Jubao Xuan. Wanita muda itu bernama Su Qing. Dia adalah manajer di sini. Su Qing mengeluarkan sarung tangan lalu memakainya. Lalu mengamati dengan saksama. Sementara Gu Yuan duduk di kursi seberangku. Mengangkat teh yang baru diseduh Zhou Ming. Lalu membuka suara dengan santai. Tuan ini tampaknya wajah baru. Siapa marga Anda? Marga saya Lin Lin Tian. Tuan Lin, asal-usul emas ini. Tentu saja, jika Anda tidak nyaman menjelaskannya juga tidak masalah. Aku mengarang sebuah kebohongan. Kebenaran pasti tidak mungkin ku beritahukan pada orang lain. Tuan Gu, saya sudah memeriksanya dan itu asli. Emas batangan ini, tidak tahu berapa harga yang ingin Tuan Lin jual. Silakan kalian yang menawar. Jika menurutku cocok akan langsung ku jual. Tuan Gu, bagaimana menurut Anda? 300 juta bagaimana? Berdasarkan harga emas dasar saat ini 1000 yuan per gram. Batangan seberat 2 kilogram ini, nilai emasnya sendiri 200 juta. Ditambah premi koleksi emas kuno buatan pemerintah. Harga ini sudah sangat adil. Mendengar harga ini, pupil mataku langsung bergetar. Batangan emas ini ternyata bisa dijual 100 juta lebih mahal.
Ternyata ada premi tersembunyi, maka aku berpura-pura ragu sejenak. Padahal sebenarnya aku sudah memutuskan menjualnya. Namun tetap harus menyembunyikannya. Tak boleh membuat orang lain tahu aku tidak paham apa-apa. Tuan Lin, harga ini sudah merupakan harga tertinggi yang bisa ditebus di pasaran. Awalnya dia berniat menebus emas ini sekitar 220 juta. Lalu menjualnya dengan harga 300 juta. Untuk meraup selisih keuntungan 80 juta. Tak disangka, Gu Yuan langsung menyebut 300 juta yang nyaris harga tertinggi pasar. Keuntungan yang bisa diraih pun sangat sedikit. Dalam hatinya dia juga heran mengapa Gu Yuan memberi harga ini. Baiklah, kita pakai harga ini. Saat 300 juta masuk ke rekening, aku menahan kegembiraan yang meluap, menerima kartu nama Sukin, lalu berbalik pergi. Baru kemudian aku tahu, Gu Yuan tertarik pada kondisi emas yang nyaris sempurna, dan menyimpulkan aku masih punya lebih banyak harta ingin memancing ikan besar. Setelah keluar dari pegadaian, aku terlalu bersemangat sampai menamparkan diriku sekali lagi. Sakit tapi juga terasa nikmat. Rasa senang dan panik karena mendadak kaya menyerbu bersamaan. Aku tak tahu bagaimana harus menghabiskan 300 juta ini. Maka aku mengendarai motor listrik tua, berkeliling di jalan selama setengah jam. Akhirnya aku pun menenangkan diri. Pertama-tama melunasi utang 38 juta kepada warga desa. Pada saat semua utang lunas, aku berteriak ke arah udara. Ayah, ibu, kita tidak berutang pada siapapun lagi. Sisa uangnya harus direncanakan dengan baik. Tapi hal pertama adalah membeli rumah. Punya sarang sendiri, barulah bisa benar-benar berakar di kota ini. Aku mengecek harga rumah, memilih sebuah kompleks menengah ke atas bernama Xiying Jiayuan. Kantor penjualan 5638. Lalu aku langsung menuju kantor penjualan Xiying Jiayuan. Yang menyambutku adalah seorang gadis sales berseragam rok setelan, dengan riasan wajah yang rapi. Saat mendekat ia menatapku lalu tertegun. Ming Feng. Aku juga tertegun. Aku menatapnya dengan saksama. Raut wajahnya terasa agak familiar. Tapi sesaat tak teringat, aku teman SMP-mu. Su Yao, kita dulu bahkan satu bangku. Oh, kamu ya, perubahanmu besar sekali. Aku sampai tidak mengenalimu. Kalau kamu tidak banyak berubah. Oh ya, kamu kesini untuk apa? Ada urusan di sini. Aku datang untuk membeli rumah. Aku langsung to the point. Sekalian bertanya apakah bisa dapat diskon. Wajah Su Yao penuh keheranan. Tatapannya tanpa sadar menyapu diriku. Pakaianku yang sudah sering dicuci dan memudar. Penampilanku memang sama sekali tidak seperti orang mampu beli rumah. Setelah berulang kali memastikan aku benar-benar mau beli rumah, dia menawarkan diskon 5%. Dalam waktu 1 jam aku memilih 1 unit rumah seluas 110 meter. Langsung bilang bayar tunai, membuat Su Yao terkejut sampai tak bisa menutup mulut. Dia buru-buru pergi mengajukan permohonan ke manajer. Akhirnya membantuku mendapatkan diskon 93%. Jika dihitung totalnya menjadi 102,3 juta. Setelah membayar lunas, sisa saldo di kartuku masih 159,7 juta. Cukup untuk renovasi dan biaya hidup selanjutnya. Setelah semua prosedur selesai, aku mengendarai motor listrik kecilku berniat mengajaknya makan. Saat makan Su Yao menatap motorku lalu mengerutkan kening. Wajahnya penuh rasa jijik. Sudah beli rumah secara tunai. Kenapa masih naik motor rongsokan seperti ini? Haha, motor ini masih bisa dipakai. Dipakai 2 tahun lagi juga tidak masalah. Saat makan, Su Yao terus mengejarku menanyakan alasan aku bisa sukses. Sorot matanya penuh rasa ingin tahu. Jelas dia mengira aku sukses karena kemampuan sendiri. Atau punya jalan rahasia untuk menghasilkan uang. Tentu saja aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya bisa mengelak dengan mengatakan menang undian 200 juta. Begitu kata-kata itu keluar, antusiasme di wajahnya langsung menghilang. Sikapnya pun menjadi dingin. Sepanjang makan, Su Yao hanya fokus makan sendiri. Tidak lagi berinisiatif berbicara sepatah kata pun denganku. Namun aku tidak terlalu memedulikan sikap dinginnya. Hanya saja melihat tagihan lebih dari 1000 yuan. Hatiku terasa perih sampai meringis. Tapi kupikir dia sudah membantuku menghemat uang beli rumah jadi sepadan. Setelah makan, aku mengantar dia dengan motor listrik ke tempat kosnya. Setelah melihatnya naik ke atas baru aku berbalik pergi. Aku sama sekali tidak menyadari. Saat ini di gedung tempat dia menyewa itu, ada sepasang mata yang menatap punggungku dengan tajam saat aku pergi. Di perjalanan pulang, aku tiba-tiba teringat saudara tikus di rumah. Aku sudah makan enak di luar. Tidak boleh menyia-nyiakan jasa besar pahlawan ini. Kalau bukan karena dia, jangankan beli rumah, makan hotpot sekali saja pun tidak mungkin. Pergi ke toko sayur membeli yang enak untuknya. Membeli setengah ekor bebek panggang, paha ayam dan sedikit daging kepala babi. Kembali ke rumah. Setelah menyalakan lampu, aku berteriak ke arah lubang tikus saudara tikus. Aku membawakan banyak makanan enak untukmu.
Cepat keluar. Tikus itu juga mencium aroma sedap. Segera merangkak keluar dari lubang tikus. Aku meletakkan setengah bebek panggang di atas lemari, lalu menyiapkan sedikit air untuknya. Aku duduk di samping menata paha ayam dan daging kepala babi. Ini untuk kamu makan besok. Pada saat itu, ponselku berbunyi beberapa kali berturut-turut. Saat ku buka, kudapati seseorang menambahkan aku sebagai teman. Apakah kamu Lin Feng? Namaku Jiang Men. Aku teman Su Yao sekaligus sahabat dekatnya. Hari ini aku melihatmu mengantar Yao Yao pulang. Lalu aku menanyakan tentangmu. Aku merasa kamu orang yang tulus dan pekerja keras. Ingin berteman denganmu. Ini fotoku. Aku membukanya dan melihat, gadis di foto mengenakan gaun panjang berwarna putih. Sandal hak tinggi, terlihat polos dan cantik, terutama sepasang kakinya yang panjang. Putih mulus dan lembut, membuatku sedikit terpana. Aku tidak terlalu pandai mengobrol dengan perempuan, selain saat mengantar paket, dan berbicara beberapa kalimat soal pekerjaan dengan klien. Sehari-hari hampir tidak pernah banyak berinteraksi dengan lawan jenis. Aku sempat ragu sejenak, hanya membalas satu kalimat. Setelah itu tidak membalas lagi. Namun Jiang Men terlihat sangat antusias. Tak lama kemudian dia mengirim pesan lagi, halo. Besok ada waktu tidak? Keluar main bareng yuk. Maaf, tidak terlalu ada waktu. Besok harus kerja. Beberapa menit kemudian, pesannya muncul lagi. Kalau setelah pulang kerja bagaimana? Kalau setelah kerja aku masih ada sedikit waktu. Aku tunggu kamu pulang kerja. Aku traktir kamu makan. Kita kenalan secara resmi. Ditawari makan seenak ini. Tanpa sadar aku membalas tentu saja. Kita bertemu besok ya. Sebelum aku sempat menolak, dia sudah mengirim lagi satu pesan. Nada bicaranya sedikit manja. Sudah larut, aku tidur dulu. Selamat malam Kak Lin. Pria lurus menyebalkan. Aku sudah seantusias ini mengajak main bersama. Dia masih juga tidak menawarkan traktir makan. Harus aku yang bilang tunggu saja. Keesokan paginya, aku langsung mengeluarkan kitab kuno Bajikuan pemberian saudara tikus. Membentangkannya di meja dan mempelajarinya dengan saksama. Seumur hidup aku belum pernah berlatih. Bahkan tidak tahu apa itu Bajikuan. Hanya bisa mengikuti gambar dan jurus satu persatu, sambil menelaah penjelasan kata demi kata. Meski latihannya lambat, namun setiap jurusku usahakan dilakukan dengan standar dan mantap. Tak berani ceroboh sedikit pun. Sekali latihan hampir 2 jam penuh. Seluruh tubuh basah kuyup oleh keringat. Lengket dan tidak nyaman. Aku mandi air dingin, lalu ganti pakaian bersih. Kemudian bergegas ke kantor ekspedisi untuk bekerja. Saat istirahat siang, aku sengaja memutar jalan ke toko obat tradisional. Mengambil 1 bungkus penuh bahan obat sesuai resep di kitab kuno. Sekalian membeli 1 panci tanah liat. Setelah pulang kerja, aku langsung menuangkan bahan obat ke dalam panci untuk direbus. Tak lama kemudian terbentuk 1 panci cairan obat hitam pekat. Baunya pahit dan sepat. Sambil menutup hidung aku meneguk setengahnya. Sisanya kutuangkan ke dalam bak. Aku melepas pakaian, lalu berendam sepenuhnya di dalamnya. Cairan obatnya hangat. Setelah berendam setengah jam, rasa lelah di tubuh lenyap seketika. Seluruh badan terasa segar. Setelah membersihkan diri, aku kembali bergegas ke kantor ekspedisi untuk melanjutkan kerja. Malam hari baru saja pulang kerja. Pesan dari Jiang Men pun langsung masuk. Menyuruhku segera menjemputnya. Aku mengendarai motor listrik tua menuju tempat tinggal sewanya. Dan kembali melihatnya keluar dengan dandanan cantik. Mengenakan gaun bermotif bunga, dengan riasan tipis yang rapi. Dia melihat helm di kepalaku, lalu melirik motor listrikku yang penuh goresan. Ekspresi wajahnya tak banyak berubah, namun di matanya terlintas sedikit rasa jijik. Dalam hati diam-diam bergumam, sudah menang undian tapi tak tahu ganti kendaraan yang lebih baik. Benar-benar pria yang pelit. Kak Lin, kamu baru pulang kerja ya? Iya, kamu sendiri. Aku sudah lama pulang. Aku kerja administrasi. Pekerjaannya cukup santai. Kak Lin, kerjamu hari ini capek tidak? Aku menggelengkan kepala. Tidak capek. Aku sudah minum cairan obat. Meski sibuk seharian, namun tetap merasa penuh tenaga. Setelah tiba di restoran yang ditentukan Jiang Men, kami memesan beberapa hidangan. Kami makan sambil mengobrol. Selama itu Jiang Men banyak menanyakan kondisi keluargaku. Mengetahui aku berasal dari desa, dan orang tuaku sudah meninggal sejak lama. Dia menggenggam tanganku. Kak Lin, jangan sedih. Kedepannya hidupmu pasti akan semakin baik. Penghiburan yang datang tiba-tiba itu benar-benar membuatku sedikit tersentuh. 1 jam kemudian, saat hari mulai gelap, aku mengantar Jiang Men pulang. Aku pulang dulu. Jiang Men, hati-hati di jalan. Sampai jumpa Kak Lin. Jiang Men melambaikan tangan ke arahku, sambil menatap punggungku yang menjauh naik motor. Jiang Men mengatukkan giginya. Dia benar-benar membiarkanku membayar makan. Dan besok aku masih harus mentraktirnya nonton film Lin Feng.
Kamu sudah mengambil keuntunganku. Begitu kata-kata itu terucap, di kepalanya tiba-tiba terlintas kata-kata Su Yao. Raut wajahnya langsung berubah dari muram menjadi cerah. Setelah membeli rumah kira-kira masih tersisa 6 atau 700 ribu. Uang ini adalah modal awal salon kecantikan yang selama ini ia dambakan. Kalau dipikir begitu, sedikit rasa enggan sebelumnya langsung menghilang. Perhitungan kecil di hatinya berbunyi nyaring. Hanya mentraktir makan dan nonton film saja. Selama bisa membuat Lin Feng rela mengeluarkan uang, usaha sekecil ini mana berarti apa-apa. Sementara aku saat ini, sama sekali tidak mengetahui hal itu. Suasana hatiku sedang sangat baik. Di perjalanan pulang, aku bahkan tak sadar bersenandung kecil. Saat melewati toko sayur, aku membelikan tikus paha ayam, leher bebek dan sayap ayam. Sesampainya di rumah, aku memberi tikus makan daging kepala babi. Setelah mandi aku pun berbaring di tempat tidur. Jiang Men kembali mengirim pesan dan mulai mengobrol denganku. Terlihat jelas pihak seberang sangat antusias. Terus mencari topik pembicaraan, bahkan berbagi hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Keesokan pagi, saat aku hendak keluar untuk gosok gigi, tiba-tiba kulihat di lantai belakang pintu rumah. Ada sebuah surat, jelas seseorang memasukkannya lewat celah pintu semalam. Hatiku penuh keheranan, aku tidak punya banyak teman di kota ini. Bahkan dengan orang yang kukenal, jika ada urusan biasanya langsung kirim pesan atau bertemu. Siapa yang repot-repot mengirim surat? Aku melangkah mendekat dengan hati-hati, membungkuk mengambil amplop, perlahan menyobeknya, dan membaca isi surat itu. Saat itu raut wajahku langsung berubah aneh. Pengirim surat ini, ternyata adalah orang baik yang dulu datang ke rumahku meminjam barang, dan meninggalkan 200 yuan sebagai ganti rugi. Kali ini dia malah mengirimkan uang lagi kepadaku. Adik, sebelumnya aku tidak sengaja merusak kunci pintu rumahmu. Hatiku selalu merasa tidak tenang. Takut kamu tidak punya uang untuk ganti kunci dan hidupmu terganggu. Kali ini aku datang untuk memberimu uang memperbaiki kunci. Setelah datang, aku mencium aroma obat yang sangat kuat di depan rumahmu. Kita semua orang susah yang berjuang di perantauan. Ini ada 500 yuan. Sedikit niat baik yang baru saja kukumpulkan. Ambillah dan jalani hidupmu dengan baik. Jangan bersedih, hari-hari buruk pasti akan berlalu. Seorang pejalan yang lewat, aku agak kebingungan. Ada apa sebenarnya? Aku membaca isi surat itu. Kenapa rasanya seolah aku hidup sangat susah? Dia salah paham ya, memikirkan hal itu. Ku tidak tahu harus berkata apa. Sekarang aku sudah punya uang. Uang ini sungguh tidak enak untuk diterima. Soal penjelasan, harus mengatakan pada orang asing bahwa aku punya uang. Kupikir dia mungkin tidak akan percaya, bahkan bisa salah paham lebih jauh. Aku harus menemukan orang baik ini, dan mengembalikan uang ini padanya. Hanya saja bagaimana cara menemukannya? Aku mulai berpikir. Saat itu tikus kembali merangkak mendekat sambil mendengus. Di mulutnya menggigit sebuah buku. Aku mengambilnya dan melihat. Seketika mataku terbelalak. Ini adalah Si Yuan Jilu karya Song Qi, pejabat penyidik dinasti Song. Terima kasih saudara tikus. Aku mendekat lalu mengusap kepalanya. Memberi tikus makan leher bebek yang kubeli semalam. Setelah memberi makan saudara tikus, aku mengambil kitab Si Yuan Jilu yang baru dibawanya. Kulihat buku tua yang sudah menguning. Dalam hati tak kuasa bertanya-tanya, bisakah buku ini membantuku menemukan orang baik itu? Saat ku buka, isinya penuh catatan berbagai metode pemeriksaan. Juga proses lengkap pemecahan kasus Song Qi beserta logika berpikirnya. Dari pengamatan lokasi hingga penalaran petunjuk, semua dijelaskan dengan sangat rinci. Semakin ku baca semakin terpikat, wawasanku terasa terbuka lebar. Dengan sangat hati-hati, aku menyimpan Si Yuan Jilu bersama kitab tinju bajikuan. Lalu mengambil kitab tinju dan mulai berlatih lagi. Saat latihan hari pertama masih sering tersendat. Gerakannya terasa sangat kaku, namun pada latihan kedua sudah terasa lancar. Setiap jurus bisa kulakukan cepat dan tepat. Aku memukul beberapa rangkaian jurus berturut-turut. Seluruh tubuh kembali basah oleh keringat. Aku mandi, lalu mengganti pakaian bersih. Kususun Si Yuan Jilu ke dalam tas. Baru kemudian berangkat ke kantor ekspedisi untuk bekerja. Setelah mengantar paket sepanjang pagi, memanfaatkan waktu istirahat, aku mengeluarkan buku itu dan membaca beberapa halaman. Semakin dibaca semakin terasa betapa cermat metode penalarannya. Sekitar pukul 2 siang, ponselku tiba-tiba menerima sebuah pesan. Dari pelanggan tetap pengirim paket bernama Xiao Wanxing. Awalnya aku tidak tahu pekerjaannya secara pasti. Hingga suatu kali saat menerima paketnya, kudapati kemasannya rusak. Saat kembali mencarinya untuk mengemas ulang, baru ku tahu, dia adalah streamer internet yang berbagi konten padu padan pakaian. Karena aku selalu bertugas mengantar di area ini, lama-lama kami pun jadi saling kenal. Xiao Wanxing tahun ini berusia 25, beberapa tahun lebih tua dariku. Kepribadiannya cukup terbuka dan ceria, sesuai waktu yang sudah disepakati. 10 menit kemudian,
Aku naik lift ke lantai tempat apartemennya berada. Baru berbelok di ujung koridor hendak mengetuk pintu. Tiba-tiba kulihat sosok seseorang memakai topi. Sedang mencurigakan menempelkan wajah di lubang pintu rumah Xia Wanxing. Mengintip ke dalam, tubuhnya sesekali bergerak naik turun. Jelas tidak punya niat baik. Kalau dulu, dengan tubuhku yang kurus ini, menghadapi hal seperti ini, pasti langsung memanggil orang lalu cari tongkat untuk menambah nyali. Baru berani maju. Namun akhir-akhir ini aku sudah berlatih bajikuan 2 hari. Meski tubuh belum banyak berubah, tapi keberanianku benar-benar meningkat. Rasa keadilan mengalir dari lubuk hati. Aku meraih sesuatu di koridor. Sebuah pel lantai milik entah siapa yang diletakkan di sana. Ku genggam erat gagangnya lalu berjalan menghampiri orang itu. Kamu siapa? Sedang apa? Pria bertopi itu langsung menegang. Tubuhnya gemetar. Satu tangan menarik resleting celananya. Sambil berlari ke arah lain. Aku mengayunkan pel lantai, menghantam punggungnya dengan keras. Pria itu terjatuh ke lantai, lalu menjerit kesakitan. Kemudian merangkak bangun dengan tangan dan kaki. Dia berlari cepat turun melalui tangga darurat. Aku tidak mengejarnya. Hanya melihat dari jauh sosoknya kabur dengan panik. HMPH, lihat saja masih berani datang lagi atau tidak. Kak Wanxing, aku sudah sampai. Kak Wanxing, mana barangnya? Aku kelihatan cantik tidak? Cantik-cantik, mana barang yang ingin kamu kirim? Kalian pria memang selalu bosan dengan yang lama. Barangnya di sini, ambil sendiri saja. Oh ya, tadi di depan pintu rumahmu. Aku melihat sosok mencurigakan mengintip. Sudah kuusir, seharusnya tidak akan datang lagi. Tapi akhir-akhir ini kamu tetap harus waspada. Jangan sembarangan membuka pintu untuk orang asing. Kamu benar-benar melihatnya. Akhir-akhir ini aku selalu merasa diawasi. Tidak menyangka memang ada orangnya. Mungkin orang yang dulu pernah beli barang dariku. Aku tidak mengenalnya. Baik, kalau begitu aku pergi dulu. Kak Wanxing. Tunggu. Tolong buang sampah ini. Ambil 500 ini. Ini bukan uang tip. Ini bayaran untuk minta tolong. Kalau nanti orang itu muncul lagi, aku akan memanggilmu untuk mengusirnya. Sekali 500 tidak bisa. Kak Wanxing, kamu juga tidak mudah mencari uang. Uang ini benar-benar tidak bisa kuterima. Xia Wanxing terdiam sejenak, menyibakkan rambut di depan dahinya. Lalu tersenyum. Xiao Feng, adik kecil, benar-benar jujur. Aku memang tidak tega menolakmu. Kalau begitu ambil 100 saja untuk ganti waktumu. Bagaimanapun harus ada sedikit kompensasi. Sebelum pergi aku berkeliling sebentar di depan pintunya. Memastikan tidak melihat orang mencurigakan itu lagi. Baru aku pergi dengan tenang. Saat itu Xia Wanxing berdiri di lantai atas memandangku. Tersenyum kecil sambil bergumam. Adik kecil ini, lain kali harus kuberi sesuatu yang bagus sebagai balasan. Sekitar pukul 5 sore, aku kembali menerima pesan pengambilan. Dari Bibi Qian yang terkenal merepotkan. Dia seorang guru pensiunan yang tinggal sendiri. Sangat cerewet, sering membuatku menunggu sia-sia, dan mudah sekali mengajukan komplain. Tak ada pilihan, aku segera bergegas ke sana. Sampai di depan pintu rumahnya, kulihat pintunya terbuka. Dia tergeletak telungkup di lantai. Hatiku langsung tercekat. Kupanggil tapi tidak ada respons. Kuperiksa napasnya. Orangnya sudah meninggal. Aku langsung menelepon polisi. Sambil menunggu polisi datang, aku teringat si Yuan Jilu yang baru kubaca. Aku mengenakan kantong plastik dan mengamati sebentar. Lehernya masih agak hangat. Baru meninggal belum lama. Di dekat kakinya ada genangan kecil cairan berminyak beraroma. Bagian belakang kepalanya dipukul beberapa kali. Darah mengalir cukup banyak. Namun entah kenapa aku merasa ada yang janggal. Biasanya dia sangat menjaga kebersihan, tapi posisi genangan air ini aneh. Posisi tubuhnya saat terjatuh, juga tidak tampak seperti korban serangan dari belakang. Saat aku sedang memikirkannya, aku tiba-tiba merinding.